Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan e-modul interaktif terintegrasi laboratorium virtual untuk meningkatkan penalaran ilmiah peserta didik. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu bahwa paradigma pembelajaran abad 21 mengisyaratkan bahwa seorang guru harus menggunakan teknologi digital yang berfungsi dalam sebuah pembelajaran. Nah, berdasarkan hal tersebut, diharapkan guru mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk mampu memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Selanjutnya, selain itu, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang interaktif dalam mendukung pembelajaran. Selanjutnya, SMP IT Permata Bunda Alawiyah belum memanfaatkan e-modul interaktif terintegrasi laboratorium virtual dalam pembelajaran IPA. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil produk pengembangan e-modul interaktif terintegrasi laboratorium virtual? Bagaimanakah tingkat kelayakan produk e-modul interaktif terintegrasi laboratorium virtual? Dan apakah e-modul interaktif terintegrasi laboratorium virtual dapat meningkatkan penalaran ilmiah peserta didik? Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yaitu untuk menghasilkan e-modul interaktif terintegrasi laboratorium virtual. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kelayakan produk e-modul interaktif terintegrasi laboratorium virtual. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keefektivitas penggunaan produk e-modul terintegrasi laboratorium virtual dalam meningkatkan penalaran ilmiah peserta didik. Baik, selanjutnya mengenai pengertian e-modul. E-modul atau electronic module adalah modul dalam bentuk digital yang terdiri dari teks, gambar, atau keduanya yang berisi materi secara elektronik digital disertai dengan stimulasi yang dapat dan layak digunakan dalam pembelajaran. E-modul ini bisa dibenamkan pada suatu teknologi multimedia sehingga bisa menjadi sumber belajar yang baik daripada modul cetak biasanya. Selanjutnya, laboratorium virtual. Laboratorium virtual adalah sebuah simulasi komputer yang memungkinkan fungsi-fungsi penting dari percobaan laboratorium untuk dilaksanakan melalui komputer. Nah, konsep laboratorium virtual dapat dibedakan menjadi dua konsep utama, yaitu konstelasi percobaan dan eksperimen laboratorium. Nah, simulasi pada percobaan laboratorium real itu dibentuk semirip mungkin dengan laboratorium virtual ini. Nah, selanjutnya penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah merupakan satu set domain keterampilan umum yang terlibat dalam penyelidikan sains yang mendukung eksperimen, evaluasi bukti, inferensi, dan argumentasi yang mengarah pada pembentukan dan modifikasi konsep teori tentang pengetahuan alam dan sosial. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 di SMP IT Permata Bunda Alawiyah, Sukabumi, Bandar Lampung. Untuk populasi dan sampelnya, populasi yaitu peserta didik kelas 7 di SMP IT Permata Bunda Alawiyah, Sukabumi, Bandar Lampung. Dan sampelnya itu peserta didik kelas 7A yang berjumlah 25 orang dengan teknik pengambilan secara random sampling.
Desain pengembangan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian pengembangan R&D yang mengacu pada model pengembangan Tyagarajan, Semel, dan Semel yang terdiri dari tahap define, design, develop, and disseminate atau disingkat dengan 4D. Adapun langkah-langkah penelitian dalam penelitian ini, yang pertama define atau pendefinisian. Nah, tahap pendefinisian bertujuan untuk menentukan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap pendefinisian ini, yang pertama analisis awal dan akhir yang dilakukan untuk mengetahui masalah dasar yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, analisis siswa yang dilakukan untuk menelaah karakteristik siswa yang meliputi kemampuan, latar belakang pengetahuan, dan tingkat perkembangan kognitif siswa sebagai gambaran untuk pengembangan. Yang ketiga, analisis materi. Analisis materi dilakukan untuk mengidentifikasi, merinci, dan menyusun secara sistematis bagian utama yang relevan yang akan dipelajari siswa berdasarkan analisis awal dan akhir. Yang keempat, analisis tugas yang dilakukan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya, perumusan tujuan. Untuk mengkonfirmasikan tujuan analisis materi dan analisis tugas menjadi tujuan pembelajaran yang dinyatakan dengan tingkah laku. Nah, tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan tujuan umum yang tercantum dalam kurikulum SMP. Ya. Yang kedua, desain atau perancangan. Tahapan ini bertujuan untuk merancang modul dan instrumen penelitian. Tahapan ini dimulai setelah ditentukan tujuan pembelajaran khusus. Nah, adapun kegiatan dalam tahapan ini, yang pertama itu pemilihan media. Nah, pemilihan media berkenaan dengan penentuan media yang tepat untuk menyajikan materi pembelajaran fisika. Dalam hal ini, saya mengambil materi suhu dan kalor. Yang kedua, pemilihan format. Nah, pemilihan format juga disesuaikan dengan faktor-faktor yang telah dijabarkan pada tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, desain awal. Nah, pada tahap ini kita sudah mulai merancang model desain media yang akan kita tentukan. Selanjutnya, pada tahap ketiga itu develop, pengembangan. Nah, pada tahap ini merupakan tahap validasi dan uji coba produk. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah melakukan validasi modul tentunya ya. Di antaranya yaitu meliputi validasi kontekstual yang meliputi komponen-komponen konseptual yang diimplementasikan dalam modul pembelajaran. Selanjutnya yaitu validitas materi ini meliputi kesesuaian materi dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah, tentang keruntutan materi, kesesuaian konsep-konsep dengan materi permasalahan, dan konsep pemecahan masalah dalam mencerminkan dalam masalah yang nyata. Yang kedua itu melakukan uji coba modul. Nah, tujuan utama pelaksanaan uji coba modul ini itu untuk mengetahui keterlaksanaan dan kelayakan penggunaan modul ini ya. Oke. Selanjutnya pada tahap disseminate, yaitu tahap penyebaran. Nah, setelah uji coba produk dan setelah direvisi, maka tahap selanjutnya adalah tahap diseminasi. Nah, tujuan dari tahap ini yaitu menyebarluaskan media modul interaktif ini. Jenis dan teknik pengambilan data.
Data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah data kuantitatif dan kualitatif yang kemudian dianalisis secara statistik deskriptif. Nah, data kuantitatif diperoleh dari hasil validasi yang berupa skor penilaian dari ahli materi, ahli media, guru, dan siswa dengan menggunakan skala 4 ya, dengan rentang nilai 4 untuk kategori sangat layak, 3 untuk kategori layak, 2 untuk kategori cukup layak, dan 1 untuk kategori kurang layak. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi interview, angket, observasi, dan soal pretest dan posttest. Nah, observasi digunakan untuk mengetahui gambaran kegiatan pembelajaran IPA menggunakan e-modul interaktif. Sedangkan soal pretest dan posttest digunakan untuk mengetahui keefektifan produk e-modul dalam meningkatkan penalaran ilmiah peserta didik. Baik, untuk teknik analisis data pada penelitian ini, teknik analisis data kelayakan e-modul itu menggunakan skala Likert. Nah, skor yang diperoleh kemudian dikonversikan menjadi nilai dengan skala 4 ya, seperti yang tadi saya jelaskan dengan nilai 4 itu keterangannya sangat layak, 3 layak, 2 kurang layak, dan 1 tidak layak. Adapun teknik analisis data untuk mengetahui keefektifan penggunaan e-modul dalam meningkatkan penalaran ilmiah peserta didik, yaitu dengan melihat nilai gain score. Nah, rata-rata gain itu dinormalisasi yang dinyatakan oleh persamaan yang terdapat pada tabel di slide. Baik, itulah pemaparan mengenai draft proposal tesis saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian pemaparan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.